Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Kualitas dan Kinerja Tim pada Pengelolaan atau Pengelolaan Persediaan atau Inventory yang Efektif dan Efisiensi di PT Ronsan Internasional. Anggotanya terdiri dari Vidya Sekarsani, Safira Nur Ilmania, dan saya sendiri Devi Lestari. Oke, langsung saja ke bab satu akan dipresentasikan oleh Zafira. Dipersilakan. Bab satu di bab satu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang tujuan kegiatan. Latar belakang perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang kegiatan operasionalnya berupa pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Penjualan produk oleh perusahaan manufaktur berupa barang jadi yang memiliki wujud. Dalam kegiatan perdagangan tentunya ada unsur yang terpenting yaitu persediaan barang. Persediaan barang dagang menjadi harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga merupakan sumber pendapatan utama dalam kegiatan operasional perusahaan. Persediaan barang merupakan barang dagangan yang dibeli dari pihak lain untuk disimpan yang selanjutnya akan dijual kembali ke konsumen. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan setiap perusahaan memerlukan pengendalian yang berguna untuk mengendalikan kegiatan operasional agar mampu berjalan secara optimal, efektif, dan efisiensi. Pengendalian yang dilaksanakan dengan optimal dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tercapai targetnya dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Menurut Sophia 2018, suatu tim kerja membangkitkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi, upaya-upaya individual para karyawan menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Tujuan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk, yang pertama ialah menganalisis kualitas tim dalam pengelolaan persediaan atau inventory di PT Ronstan Internasional. Hal ini mencakup aspek seperti kompetensi, kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi tim. Lalu yang kedua, mengevaluasi kinerja tim dalam pengelolaan persediaan atau inventory di PT Ronstan Internasional. Hal ini mencakup aspek seperti tingkat akurasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan persediaan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kinerja tim dalam pengelolaan persediaan atau inventory di PT Ronstan Internasional. Hal ini dapat mencakup faktor internal seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sistem informasi, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar atau persaingan. Yang keempat, merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja tim dalam pengelolaan persediaan inventory di PT Ronstan Internasional. Rekomendasi ini harus berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan sebelumnya dan harus bersifat praktis dan mudah diterapkan. Lalu, di bab 2 ada kajian teori yang berisi kualitas dan kinerja. Kajian teori, yang pertama kualitas, menurut Prawirosentono 1999-47, kualitas karyawan adalah karyawan yang bisa melakukan pekerjaan dengan baik, bisa mencapai tujuan organisasi, dan bisa bekerja secara perorangan dan kinerja organisasi karena ada hubungan yang erat antara kinerja karyawan, individual performance, dan corporate performance. Apabila keduanya dilakukan dengan kerjasama dan terjalin baik, maka kinerja mereka akan berjalan dengan baik. Lalu kinerja. Teori kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Mangkunegara 2013. Lalu menurut Hasibuan 2013 menambahkan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Bab 3 ada metode. Yang pertama kuesioner, observasi terstruktur, lalu yang ketiga studi dokumen. Metode. Untuk kuesioner, yang pertama dirancang untuk mengukur kualitas dan kinerja tim dalam pengelolaan persediaan atau inventory. Lalu yang kedua dibagikan kepada semua anggota tim yang terlibat dalam penelitian. Lalu yang ketiga mengandung pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi.
Yang kedua, observasi terstruktur. Dilakukan oleh tim peneliti menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, mengamati bagaimana tim bekerja dalam mengelola persediaan atau inventory. Yang ketiga, mencatat aspek-aspek seperti yang pertama ada koordinasi antar anggota tim, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga upaya penyelesaian masalah secara tim, yang keempat keseimbangan kontribusi anggota, yang kelima efisiensi dan efektivitas proses pengolahan persediaan, yang terakhir saling mendukung. Lalu untuk studi dokumen, yang pertama mengumpulkan data tentang terstruktur organisasi budaya perusahaan, sistem informasi, dan kondisi pasar dan persaingan. Lalu yang kedua, data diperoleh dari dokumen resmi perusahaan seperti laporan tahunan, situs web, dan sumber terpercaya lainnya. Lalu yang terakhir, digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kinerja tim dalam pengelolaan persediaan atau inventory. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah identitas responden, yang kedua mengenai hasil kuesioner. Oke, next. Ke identitas responden. Dalam penelitian analisis kualitas kinerja tim pada pengelolaan persediaan atau inventory yang efektif dan efisiensi di PT Randstad Internasional, responden yang bersedia mengisi kuesioner adalah 11 orang dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama jenis kelamin. Dari kuesioner yang kami sebar, jenis kelamin responden 100%-nya adalah perempuan. Lalu untuk usia, 9,1% responden berusia 18 sampai 20 tahun, 54,5% berusia 21 hingga 25 tahun, dan sisanya 36,4% berusia di atas 26 tahun. Lalu selanjutnya departemen, 9,1% berada di departemen planner, 72,7% berada di departemen assembly, dan 9,1% berada di departemen store. Lalu yang terakhir 9,1% lainnya berada di departemen trimming. Untuk posisi posisi responden, 9,1% berada di posisi staff dan sisanya 90,9% berada di posisi operator. Lalu berikut adalah hasil kuesioner dari analisis kualitas tim. Oke. Berikut adalah interpretasinya. Dalam analisis kualitas tim di PT Internasional, rata-rata menjawab pertanyaan 9,1% responden sangat setuju atau STS bahwa ketidakseimbangan kontribusi anggota menyebabkan konflik dalam timnya. Dan sangat tidak setuju atau STS ada ketertarikan pribadi di antara anggota timnya. 18,2% responden tidak setuju bahwa timnya sering berkomunikasi dengan tim dalam pertemuan spontan atau tidak terjadwal, seperti percakapan telepon, via WhatsApp, dan lain-lain. Lalu tidak setuju dengan ada ketertarikan pribadi di antara anggota timnya. Kemudian 27,3% responden netral bahwa komunikasi dan koordinasi keseimbangan kontribusi anggota saling mendukung upaya kohesi yang terjadi dalam sebuah tim veteransa internasional pada pengelolaan persediaan atau inventory terjalin dengan baik ataupun buruk. Lalu 58% responden setuju bahwa hal tersebut dikatakan baik. Lalu kemudian 20,7% responden sangat setuju bahwa komunikasi, koordinasi, keseimbangan kontribusi anggota saling mendukung upaya kohesi yang terjadi dalam tim PT Randstad Internasional pada pengelolaan persediaan atau inventory terjalan dengan baik. Oke, berikut adalah hasil kuesioner dari analisis kinerja tim.
Kayak dalam analisis kinerja tim di PT Ronston Internasional, rata-rata menjawab 16 pernyataan, 14,4% responden netral bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja tim di PT Rostan Internasional pada pengelolaan persediaan atau inventory terjalan dengan baik ataupun buruk. 73,8% responden setuju bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja tim yang terjadi di PT Ronstan terjalan dengan baik. Kemudian 15,4% sangat setuju bahwa eh, efektivitas dan efisiensi kinerja tim yang terjadi di PT Ronstan Internasional terjalin dengan baik. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Vidya, dipersilakan. Bab 5, isinya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu kualitas tim mayoritas responden 78,7% setuju atau sangat setuju bahwa komunikasi, koordinasi, keseimbangan, dan kontribusi anggota saling mendukung. Upaya dan kohesi dalam tim pengelola persediaan atau inventory berjalan dengan baik. Namun, 9,1% responden menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang rendah terhadap adanya konflik tim. Komunikasi dengan tim dalam pertemuan spontan tidak terjadwal seperti percakapan telepon, via WhatsApp, dan lain-lainnya, ketertarikan pribadi antara anggota tim. Yang kedua yaitu kinerja tim mayoritas responden 89,2% memiliki persepsi positif terhadap efektivitas dan efisiensi kerja tim dalam pengelolaan persediaan atau inventory. Hal ini menunjukkan dengan presentasi responden yang menyatakan setuju 73,8% dan sangat setuju 15,4% hanya. 14,4% responden yang menyatakan netral terhadap efektivitas dan efisiensi kerja tim. Saran yang pertama yaitu dorongan komunikasi dan kolaborasi seperti mengadakan lebih banyak pertemuan spontan dan informal untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim. Hal ini dapat ditunjukkan melalui sesi brainstorming, diskusi informal, ataupun kegiatan membangun tim. Yang kedua yaitu perkuat budaya saling mendukung antara anggota tim, saling mendukung dan menghargai kontribusi satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengakuan atas pencapaian individu dan tim, serta mendorong kerjasama saling membantu. Yang ketiga yaitu lakukan evaluasi tim secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur kemajuan tim. Hal ini dapat ditunjukkan melalui survei, wawancara, atau observasi. Yang keempat yaitu berikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada anggota tim untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, seminar, atau program pengembangan kepemimpinan. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku matiin ya, weh. Oke. Oke, terima kasih.